الحمد لله الحمد لله الذي وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. أشهد أن لا إله إلا الله ولن نشرك بربنا أحدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والصلاة والسلام على نبينا ورسول الله وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى وفقد فاز فوزا عظيما. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا في آية أخرى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وقال للناس بخلق حسن. وقال هو أيضا: آمنت بالله ثم استقم، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، setelah kita di awal atau di mukadimah khutbah memuji, menyanjung, memuja dengan segenap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan menyanyikan salawat salam kepada junjungan alam, junjungan kita semua, guru besar kita, walau tak pernah bersua saat di dunia, namun insya Allah kita akan bersua dalam surga, yakni Habibana wa Nabiyyana wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sajikan salawat salam kepadanya, kepada segenap keluarga dan sahabat beliau radhiyallahu anhum, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, warathul anbiya wal mursalin, guru-guru kita rahimahumullah taala. Dan semoga sampai kepada kita semua besar yang berusaha tunduk setia patuh kepada ajaran beliau dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ma'asyiral muslimin wa jamaahal mu'minin rahimakumullah. Saudara-saudara hadirin ibadallah, ibadah Jumat yang sangat khatib hormati dan semoga Allah muliakan. Pada kesempatan kali ini edisi Jumat 28 Rajab 1445 Hijriah, Sayyidul Ayyam, hari Jumat, khatib di mimbar yang mulia ini menyampaikan khutbah. Merupakan satu kebahagiaan karena di hari Jumat bulan Rajab ini kita masih dapat menguatkan iman takwa, yang salah satu perwujudannya adalah dengan kita melaksanakan ibadah Jumat di kesempatan siang hari ini. Maka tingkatkanlah terus iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya Jumat ke Jumat, teruslah para khatib menyampaikan khutbahnya dengan harapan
Semoga kita semua menjadi orang-orang yang betul-betul beriman dan bertakwa. Karena kalau kita berbicara terkait dengan keimanan, iman yang identik berganti dengan takwa, atau iman amal identik dengan amal salihat atau amal saleh. Ini kaitannya sudah berurusan dengan hati, jemaah. Hati yang didahulukan baru akal mengikuti. Beda dengan urusan-urusan yang kaitannya dengan duniawi, biasanya akal mendahului. Tapi untuk keimanan, hati yang harus dikedepankan. Kenapa? Karena urusan keimanan ini adalah menentukan derajat takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya berdialog dengan seorang kafir. Khatib pernah menyatakan, bagaimana kabar keimananmu? Maka dia menjawab, kalau keimanan kami sudah dipelajari dari zaman nenek moyang. Artinya, keimanan yang dimaksud oleh kebanyakan orang adalah ketika dia percaya akan adanya Tuhan. Dia percaya bahwa kehidupan ini ada yang menciptakan. Namun untuk kita sebagai kaum muslimin, Khatib menjelaskan bahwa kepercayaan kita ini jangan sebatas diyakini sampai pada percaya semata. Tapi keimanan di sini, iman adalah betul-betul hakul yakin. Kita betul-betul yakin dengan sebenar-benarnya keyakinan bahwa kita meyakini selain alam semesta ini ada penciptanya, selain Tuhan ini ada. Tapi kita juga harus meyakini yang paling penting, bahwa aturannya harus dijalankan. Segala yang dititahkan harus dilaksanakan, harus dengan penuh keyakinan, dan larangannya harus dijauhi. Ini konsekuensi keimanan bagi segenap kaum muslimin. Bahkan iman biasanya meyakini segala sesuatu yang tak tampak. Meyakini segala sesuatu yang tak tampak, walaupun tak tampak, tapi betul-betul kita meyakini bahwa sesuatu itu ada. Apatah lagi ini urusan keghaiban. Namanya ghaib itu mesti tak tampak. Asal katanya ghaib, arti makna keghaiban, ghaib itu adalah sesuatu yang tak tampak. Dan lawan dari ghaib itu hadir atau wujud atau maujud. Ada. Kalau kita sekarang diam di sini, mungkin semuanya saling tatap. Kalau Abi sebagai khatib karena tunanetra dapat mendengar kehadiran dari jamaah, ini menunjukkan bahwa kita semua ada, hadir di satu tempat, wujud di satu tempat. Namun kalau kita bicara keghaiban, hal yang gaib mesti tak tampak. Maka kalau di sebuah pesantren ada pernah satu kebiasaan, kalau ditanya Ahmad hadir, kalau dia memang hadir dikatakan hadir. Maimunah hadirah, hadirah. Tapi kalau tidak hadir maka dinyatakan la maujud atau ghaib atau ghaibah, tidak tampak, tidak hadir. Hanya tak hadirnya manusia berbeda dengan tidak hadirnya sesuatu yang gaib, apalagi yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengertian keghaiban secara betul-betul yang sudah muttafaqun alaih, sudah disepakati, muttafaqun ulama, disepakati para ulama bahwa gaib itu tak tampak. Nah, keimanan kita ini diuji. Apakah kita betul-betul yakin dengan sesuatu yang tak tampak? Sedangkan agama lain itu berusaha untuk memvisualisasikan Tuhan-Tuhannya dengan berbagai macam bentuk. Sedangkan kita memang tak berbentuk. Inilah kekuasaan Allah untuk menguji keimanan seseorang. Maka dalam Al-Quran dinyatakan surah Al-Baqarah di awal, dari
Dzalikal kitab la raiba fihi. Dalam kitab itu Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Siapa yang tidak ragu-ragu dengan Al-Quran? Ialah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hanya orang bertakwa yang tak ragu dengan Al-Quran. Salah satu ciri orang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia percaya kepada yang tak tampak. Karena kalau sudah tampak tidak ghaib lagi namanya. Kalau dia tak tampak, tak baru disebutnya ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia percaya kepada yang tak tampak dan ghaib. Yakin. Kalau percaya kepada yang maha ghaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala, raja dari segala keghaiban saat ini. Saat di dunia ini beliau kepada Allah itu dia Allah yang maha ghaib. Kita yakin dengan segenap aturan yang difungsikan dalam mengatur tatanan kehidupan umat manusia. Kita yakin maka sudah pada tentu jemaah iman Allah, kita akan jadi termasuk dalam kriteria orang-orang yang beriman dan bertakwa. Muttaqin, orang bertakwa. Kalau yakin, tapi kalau tidak, apa dia Allah yang ada? Apa dia? Alam dilanggar saja aturan Allah itu boleh. Allah tidak ribut. Beda dengan polisi. Kalau orang yang dilanggar mesti ribut. Ini jemaah suatu hal yang memang batal, yang bikin batal keyakinan kita. Maka kita harus yakin kepada yang maha ghaib dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Berbeda dengan kita yakini sesuatu yang gaib lain. Kita yakin percaya dengan adanya malaikat Allah, cukup percaya saja dengan keberadaannya. Kita percaya juga kepada makhluk gaib yang lain seperti jin, cukup yakini saja ada makhluk ciptaan Allah itu. Tanpa kita harus bersekutu dengannya, bersahabat dengannya, tak usah. Sebab tidak ada syariatnya atau tidak ada aturannya untuk menjalankan yang demikian. Cukuplah kita yakini Allah dan menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Sudah sampai di sana, karena memang keyakinan kita dituntut harus itu, seperti itu keyakinannya. Termasuk juga tentunya kita meyakini satu peristiwa yang tidak kita ketahui. Sejarah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tercinta. Ini kita yakini kehadiran kisah tersebut karena di sana ada ujian keimanan. Ketika awal Isra Mi'raj ini dikisahkan di hadapan kaum musyrikin Quraisy yang kafir, bertambah kekafirannya, bukan tambah iman, tambah kafir. Bahkan yang tadinya beriman angkat kaki dan mereka kafir lagi. Ini ujian keimanan karena tidak tampak. Nah, di antara sahabat yang duluan meyakini adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya digelari As-Siddiq yang membenarkan, meyakini peristiwa Isra Mi'raj dan juga meyakini segenap apa yang disyariatkan dalam Islam dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini Abu Bakar Siddiq meyakini. Dicontohkan oleh beberapa sahabat yang lain yang makin mantap keimanannya. Makin mantap ya. Walaupun tak nampak tapi makin mantap. Peristiwa Isra Mi'raj tak tampak tapi mantap. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan, dan yang dibawa oleh peristiwa Isra Mi'raj itu yang paling besar adalah sholat yang mencerminkan perbedaan antara mana umat Islam dan mana umat selain Islam. Cirinya dari sholat itu. Bainana wa bainahum as-shalah, wa man tarakaha muta'ammidan faqad kafara. Pembeda antara umat kami dengan umat selain kami adalah sholatnya. Lihat sholatnya. Dan barang siapa yang meninggalkan dengan sengaja faqad kafara, dia sudah kafir. Ini sabda Rasulullah SAW. Bukan khatib yang menyampaikan, bukan khatib yang bersabda. Khatib hanya sekedar menyampaikan saja. Oleh karenanya jemaah, di sini patut kita renungkan bahwa memang keyakinan kita mesti harus selalu dibina. Percaya kepada yang gaib, yakin kepada yang gaib, yang tak tampak, itu memang betul-betul kita harus renungkan, resapi dengan hati. Kita datang ke sini sholat Jumat, bukankah kita melaksanakan perintah dari yang maha gaib, yang tak tampak? Tapi kenapa kita mau? Kenapa kita berkenan melaksanakan ibadah Jumat walaupun ada hujan juga? Ternyata Masya Allah, kita semua mudah
keimanannya, sudah betul-betul kuat walaupun tak tampak yang sebelumnya, tapi yakin itu ada dan yakin akan kita temui di yaumil akhir. Akan ditemui di yaumil akhir. Di dalam surga kita akan menatap wajah Allah sebagai puncak kenikmatan tertinggi. Kita yakin itu. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Kita akan pulang kepada Allah, kita akan kembali kepada Allah, kita menatap Tuhan kita dengan penuh kenikmatan sebagai puncak kenikmatan tertinggi. Itulah yang menyebabkan, hal inilah yang menyebabkan kita yakin atas perintah Allah seperti ibadah Jumat ini, mendengarkan khutbah, khatib menyampaikannya, nanti kita ada salat Jumat dan amal ibadah yang lain. Itulah yang menyebabkan kita ini betul-betul yakin. Karena ada Allah. Kita berbuat semua karena Allah. Kita semua belajar untuk ikhlas. Dan perlu kita catat bahwa ikhlas itu tidak dicap oleh manusia. Sebab seringkali orang bilang, oh yang orang ini tidak ikhlas. Padahal, Masya Allah, Tabarakallah, sebisa apakah dia berani mengecap orang bahwa orang ini tidak ikhlas? Jangan sekali-kali kita mengecap orang, mari mengecap orang bahwa orang ini tidak ikhlas. Karena urusan ikhlas itu urusan hati kita dengan Tuhan. Makanya orang-orang ikhlas yang imannya tinggi, yang takwanya kuat, itu tidak akan digoda oleh syaitan. Kenapa? Karena memang dia sudah betul-betul hubungannya dekat dengan Allah. Semoga dengan peristiwa Isra Mi'raj yang barangkali sering kita peringati, tidak hanya sekedar seremonial belaka, tapi malah makin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan yang paling penting, aturan-aturan Allah yang dijalani. Sebab banyak orang yang mengaku ikhlas, takwa, iman, tapi ibadah masih jarang-jarang, masih susah untuk mendekati cara Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang semua Allah takdirkan sebagai orang yang betul-betul ikhlas sehingga dapat menjadi ahli surga dan dapat mendapat wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول ولا شريعة بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم وفضل وجلل على نبينا ورسول الله وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Amma ba'du, pada khutbah yang kedua, khatib hanya ingin menutup bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah itu amantu billahi tsumma istaqim. Dia betul-betul meyakini keimanan kepada Allah dan dia beristiqomah dalam menjalankan aturannya. Inilah sabda Rasulullah SAW. Maka janganlah kita jauh-jauh untuk melangkah, janganlah kemana-mana. Sekarang marilah dengan hikmahnya bulan Rajab ini sebagai syahrul qulub, bulan yang dihormati, bulan yang penuh berkah. Maka dengan adanya hikmah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Rasulullah SAW, mari kita tingkatkan iman takwa, mari kita perbaiki amal ibadah kita yang kurang, mari kita perbaiki sunnah-sunnah yang betul-betul memang harus dijalankan. Mungkin banyak di antara kita termasuk khatib yang meninggalkan amal-amalan sunnah, maka ayo sama-sama kita laksanakan. Apatah lagi amal-amal yang wajib itu harus dilaksanakan lagi. Mudah-mudahan kita semua termasuk Allah Subhanahu wa taala dan juga umat daripada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kalau lebih mohon maaf lahir batin, semoga ada manfaatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك يا رسول الله. اللهم اغفر وارحم وبارك للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين